Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Badrus CGP Angkatan 10 akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan Ibu Niken Triana Rahayu selaku fasilitator serta Ibu Eka Sulistiawati selaku pengajar praktik. Latar belakang aksi nyata yang mendasari rancangan tindakan aksi nyata ini adalah belum tersusunnya langkah dan strategi yang efektif, konkret, dan realistis dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tujuan aksi nyata, dampak pada murid yang ingin dilihat dari rancangan aksi nyata ini adalah yang pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik atau kesadaran anak dalam meyakini nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tolak ukur aksi nyata. Bukti yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan aksi nyata ini berjalan dengan baik adalah 1. Adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan melibatkan anak-anak. 2. Anak-anak berpegang teguh pada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama serta munculnya motivasi intrinsik anak dalam meyakini keyakinan kelas. Lini masa tindakan yang dilakukan. 1. Meminta izin dan berkonsultasi dengan kepala sekolah dalam rangka diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. 2. Mengajak guru-guru mengikuti diseminasi budaya positif. 3. Berkolaborasi dengan guru-guru untuk membuat keyakinan kelas dengan melibatkan murid. 4. Meninjau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah disepakati. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan kepala sekolah dalam memonitoring budaya positif di sekolah. 2. Kolaborasi antar guru agar budaya positif benar-benar tertanam pada anak-anak. 3. Partisipasi wali murid dalam menanamkan budaya positif pada anak selama di rumah. Pengalaman penerapan. Yang pertama, meminta izin dan berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Memahamkan tentang posisi kontrol seperti posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau serta manajer. Pun juga memahamkan bahwa pentingnya segitiga restitusi dalam memunculkan motivasi intrinsik pada anak. Alhamdulillah kepala sekolah menyetujui dan mendukung aksi nyata ini. Kemudian yang kedua, mengajak guru-guru mengikuti diseminasi budaya positif. Berdiskusi, membahas tentang pentingnya budaya positif di sekolah, memahamkan kepada mereka tentang posisi kontrol serta segitiga restitusi serta materi-materi yang perlu diseminasikan lainnya. Berikut perumusan keyakinan kelas. Yang pertama dengan membuat peraturan kelas, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian dijadikan nilai kebajikan kelas, kita buat tabel T serta tabel Z untuk mengetahui tampak seperti apa dan tidak seperti apa, atau mungkin terdengar seperti apa atau anak-anak berperilaku seperti apa. Kemudian juga melakukan pendalaman keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikutnya adalah membuat keyakinan kelas dengan melibatkan murid. Itu di sini anak-anak kita libatkan dalam menentukan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Pun juga meminta umpan balik mereka atau perasaan mereka setelah kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 12 Pak Isnanto, kemudian kepada rekan-rekan guru, teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat hidayah ilahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan
mendesiminasikan atau menyebarluaskan tentang budaya positif sekolah. Harapannya apa? Dengan harapan nanti dengan penyebarluasan ini kita bisa menciptakan budaya positif yang baik untuk sekolah kita. Baik. Pagi hari ini kita akan mendiskusikan bersama, utamanya saya mendesiminasikan tentang budaya positif terkait yang saya pelajari selaku CGP Angkatan 10. Ini tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti beberapa hal yang saya perlu desiminasikan, perlu saya sebarluaskan kepada Bapak Ibu semua, pentingnya budaya positif sekolah ini. Sebelum kita mulai, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih, supaya saat kita desiminasi nanti semuanya fokus bisa memahami apa yang saya sebarluaskan dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan pemantik, ini Bapak Ibu boleh setuju dan boleh tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar? Mungkin Bapak Ibu ada yang setuju, mungkin juga ada yang tidak setuju dengan hukuman. Apakah kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak akan menjadi disiplin, apakah tidak? Atau mereka menjadi pendendam, atau kadang mereka menjadi merasa malu? Mungkin Bapak Ibu punya pendapat sendiri, mungkin ada yang setuju, mungkin juga ada yang tidak setuju. Yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau kadang kita memberikan hukuman kepada anak, silakan baca halaman ini karena tidak tertib, silakan menyapu halaman karena kami sendiri atau karena bertengkar dengan temannya. Kadang kita memberikan hukuman, tapi hukuman sifatnya positif. Nah, apakah itu juga bisa meningkatkan disiplin kepada anak? Mungkin Bapak Ibu ada yang setuju, pun juga ada yang tidak setuju. Mungkin setuju karena itu hal yang baik, ya, melatih anak untuk kebersihan, melatih anak untuk rajin seperti itu. Pun juga ada yang tidak setuju, mungkin karena itu kan hukuman, nanti kalau mereka disuruh menyapu mereka merasa malu seperti itu. Berikutnya pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan biasanya Bapak Ibu saat di kelas ada anak yang rajin sekali, kemudian diberi hadiah atau penghargaan, ya. Ada anak yang hebat sekali, kemudian diberi hadiah lagi. Apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang setuju, pun juga tidak ada, pun juga ada yang tidak setuju juga. Jangan-jangan gara-gara dikasih penghargaan, kasihan kepada teman-teman yang lain seperti itu. Mereka merasa, wah ternyata saya tidak bisa sama sekali begitu. Pun juga begitu, yang dikasih penghargaan mungkin mereka merasa tidak memiliki motivasi lagi. Karena apa? Belajar karena ingin mendapatkan penghargaan seperti itu. Nah, selanjutnya ini pada topik diskusi tentang budaya positif ini saya akan mendesiminasikan beberapa poin, Bapak Ibu. Yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian saya juga akan mendesiminasikan teori motivasi, ya, ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa itu restitusi? Nanti saya akan paparkan pada slide berikutnya. Kemudian kita juga akan mendesiminasikan keyakinan kelas. Pentingnya sebuah kelas memiliki sebuah keyakinan. Kemudian juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apa sih kebutuhan-kebutuhan seorang manusia itu? Anak-anak kita itu apa yang mereka butuhkan? Pun kita sebagai manusia tentu memiliki beberapa kebutuhan-kebutuhan. Berikutnya kita akan mendesiminasikan tentang restitusi, tentang 5 posisi kontrol. Kita akan sebagai apa saja nanti akan saya paparkan. Terakhir yaitu restitusi, tentang segitiga restitusi. Tahapan seperti apa akan saya paparkan kemudian. Pertama, saya akan mendesiminasikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa saja sih disiplin positif yang ada, kemudian nilai-nilai kebajikan universal seperti apa?
yang harus ada pada anak-anak. Nah, di sini saya akan meminta tolong kepada Bapak Ibu guru mewakili ya. Terkait ini ada sebuah permainan bagaimana tentang mengendalikan seseorang. Saya minta tolong kepada Bu Ibu, silakan untuk minta tolong ya. Semoga jangan bisa di sini Bu. Ya, sini kita salah sih depan meja sini aja nih. Depan meja. Miring untuk Bu. Ya, kira. Nah, di sini ada sebuah perubahan paradigma ya. Ada permainan, ada A dan B. Maka Bu Purwaningsih sama Bu Junia. Ya, di sini diibaratkan bisa menggunakan kertas atau benda kecil bebas ya. Yang pertama nanti apa? Tuliskan pada tangan Bapak Ibu nanti apa? Sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan mungkin emas, mungkin handphone atau yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Kemudian letakkan di satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Mungkin Bu Junia bisa menggenggam saja nggak apa-apa ya. Menggenggam sesuatu ini, bayangkan ya, yang digenggam Bu Junia ini sesuatu yang sangat berharga, nggak ternilai sama sekali ya. Kemudian teman yang B di sini Bu Purwaningsih akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Junia memberikan benda tersebut. Jadi nanti Bu Purwaningsih merayu Bu Junia. Apakah Bu Pur bisa membujuk, boleh mengancam gitu, menghardik, merayu, menyuap, mengatakan uang, begitu juga boleh. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Bu Junia. Kira-kira bisa. Ini sangat berharga Bu Junia ya. Kira-kira bagaimana Bu Pur? Mungkin boleh pegang Bu. Coba bagaimana dengan agar Bu Junia membuka kepalan tersebut? Ini dengan teman ya? Ya dengan teman, bebas. Dengan mau bagaimana? Ini Bu Junia juga harus berpegang teguh gitu. Sangat berharga ya. Kalau lepas ini berbahaya. Kira-kira bagaimana? Boleh nggak kita berbagi? Kira-kira ini mahal sekali, ini Pak, berharga sekali. Kalau ini sampai jatuh ke bubur ini bisa mengancam kehidupan Anda. Apa itu? Rahasia. Rahasia. Kira-kira bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Mungkin ada Bisa pendekatan lain. diganti nggak? Bisa diganti. Misalnya saya kasih uang deh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nanti kalau nggak kuat bawanya ditaruh di mana kira-kira? Kalau nggak dikasih tahu nanti saya ambil paksa loh ya. Bagaimana? Tetap tidak boleh gitu. Ya pokoknya tidak boleh. Jadi berhasil nggak Bu ini? Tidak Nggak berhasil. Terima kasih ya Ibu ya. Oke, silakan kita kembali. Tuh. Mengancam. Jadi pada permainan ini tadi Bu Junia selaku yang memegang benda yang sangat penting sekali, yang sangat berharga buat Bu Junia. Kemudian Bu Pur selaku teman mencoba merayu, mengancam, bagaimana mungkin menyuap agar Bu Junia melepaskan. Tapi apa? Ternyata tidak bisa. Nah, pada paradigma ini sebenarnya kita belajar tentang posisi kontrol. Sejatinya kita tidak bisa mengendalikan seseorang. Kalau kita sebagai guru, kita tidak bisa mengendalikan anak-anak kita. Misalnya kita menyuruh mengerjakan PR, menyuruh mereka supaya tertib di kelas. Sejatinya kalau menggunakan paradigma ini, kita tidak bisa mengontrol mereka. Ya, tapi saat mereka melakukan, mereka sebenarnya bukan terkontrol, tapi mereka mengizinkan dirinya untuk melakukan apa yang Bapak Ibu inginkan. Ya, jadi pada tahap ini sebenarnya kita tidak menguasai anak, itu hanya sebuah ilusi saja. Ya, tapi sebenarnya apa? Anak-anak mereka melakukan atas kehendak mereka sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau sebagai guru, kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita. Nah ini akan saya sampaikan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah ini adalah ilusi kontrol. Yang pertama bagaimana ilusi guru mengontrol murid. Ya. Biasanya kita menyuruh anak apa, memberikan tugas seperti apa agar mereka mengikuti kita. Sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Ilusi itu apa? Hal yang sebenarnya tidak terjadi.
pada hakikatnya mereka melakukannya atas kehendak mereka sendiri. Cuman mungkin ada nanti akan sambung kepada slide berikutnya tentang apa? Tentang motivasi. Mungkin mereka melakukannya karena takut dihukum, karena mereka nanti khawatir mendapat nilai yang jelek, atau mereka melakukannya karena mendapatkan sebuah penghargaan seperti itu. Ilusi kontrol berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saat kita menilai seseorang, memberikan masukan-masukan, itu kita berpikir bahwa itu akan menguatkan karakter mereka. Berdasarkan teori kontrol itu adalah sebuah ilusi. Saat kita memberikan masukan, sebenarnya saat mereka menjadi baik itu karena diri mereka sendiri, bukan karena kritikan-kritikan atau bagaimana kita membuat mereka merasa bersalah. Kemudian ilusi kontrol yang berikutnya yaitu ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita berpikir bahwa semua pengetahuan itu apa? Bermanfaat. Itu hanyalah sebuah ilusi. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ilusi berikutnya pada slide ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita berpikir sebagai orang dewasa kita bisa mengendalikan dan memaksa anak-anak supaya mengikuti apa yang kita inginkan. Pun mungkin saat kita berada di rumah, ya, kita meminta anak kita supaya melakukan apa begitu. Karena kita memiliki hak untuk memaksa mereka. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa anak-anak itu, ya, karena kita pada teori ini kita hanya berilusi saja. Saat mereka patuh itu hanyalah sebuah ilusi, karena pada dasarnya mereka melakukannya karena kehendak mereka sendiri. Nah, ini kita pahami bersama-sama perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ini perbandingan, ya. Ada stimulus respon serta ada teori kontrol atau pilihan. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol, ya? Apakah stimulus respon, apakah teori kontrol atau pilihan? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau berdasarkan stimulus respon, kalau berdasarkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memberikan perspektif yang berbeda. Sedangkan kalau stimulus respon, kita bagaimana mengubah pandangan orang tersebut. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Saat ada anak yang kurang tepat, kita melihat sebagai sebuah kesalahan. Misalkan mereka terlambat, wah, salah. Misalkan mereka rame, salah. Tapi kalau teori kontrol ini memberikan pandangan yang berbeda, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin saat anak terlambat mungkin karena macet, bisa jadi. Kenapa mereka terlambat? Mungkin karena orang tuanya lupa menyiapkan sarapan, bisa jadi. Pasti ada alasan atau tujuannya. Pun juga saat anak ramai di kelas mungkin, ya. Mungkin bukan karena mereka ingin ramai, mereka butuh tujuan kenapa mereka melakukan itu di kelas. Mungkin karena pelajaran kurang menarik, seperti itu, bisa jadi. Kemudian stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, seperti itu teori. Kemudian kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berpikir bisa mengendalikan orang, berarti masih berpegang teguh kepada stimulus respon. Sedangkan kalau Bapak Ibu berpikir bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita berpegang pada teori kontrol atau pilihan. Poin berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat stimulus respon ini, saat bujukan nggak bisa, maka akan ada paksaan. Awalnya merayu seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Purwaningsih. Tapi dari itu apa? Agar mendapatkannya kadang apa? Kita melakukan pemaksaan, hal yang sifatnya frontal. Kemudian kalau teori kontrol berbeda pendekatannya, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalkan ada yang bermasalah, ya, jadi kita tidak paksa. Ya. Kemudian apa? Bagaimana dilakukan? Yaitu menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin kamu bisa melakukan hal apa agar menjadi lebih baik lagi. Mungkin anak-anak atau murid bisa melakukan hal lain apa yang bisa membuat mereka menjadi lebih baik lagi. Sifatnya bukan bujukan, ya, tapi memberikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan, sehingga tidak ada paksaan sama sekali, di mana di situ
anak-anak melakukannya atau kita melakukan karena keinginan mereka sendiri. Karena ini memang kontrolnya pada diri anak tersebut, kita hanya bisa memberikan pilihan-pilihan saja. Kemudian pada stimulus respon juga ada model berpikir menang kalah. Jadi saat kita guru bisa mengendalikan anak, berarti guru menang, murid kalah seperti itu. Berbeda dengan pendekatan teori kontrol atau pilihan. Di sini model berpikir menang-menang. Ya, jadi saat kita memberikan arahan kepada anak, menuntut anak, hakikatnya alhamdulillah kita bisa mengendalikan posisi menang, pun juga anak tidak merasa dikendalikan ya. Mereka juga merasa menang karena kemauan mereka sendiri. Oh, ini penting buat saya sadar melakukan apa yang Bapak Ibu guru lakukan karena motivasi dalam diri anak tersebut seperti itu. Nah, ini beberapa perubahan paradigma ya, dari stimulus respon kita beralih kepada teori kontrol. Tadi awalnya memaksa, maka kita gunakan beberapa pilihan-pilihan atau konsensus seperti itu. Awalnya kita berpikir menang dan kalah. Kalau kita mengendalikan kita menang, anak-anak kalah. Pada teori kontrol kita berpikir kita merasa menang, pun juga anak-anak juga merasa menang. Mereka tidak merasa dikuasai atau dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Karena mereka kalau mereka melakukan sesuatu karena keinginan mereka sendiri. Nah, ini peta konsepnya ya, tentang disiplin positif ya, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Pada bagian ini biru yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau anak-anak tidak dapat dikontrol oleh orang lain, yang bisa mengontrol anak-anak atau murid kita adalah diri mereka sendiri. Kemudian turunannya ada makna disiplin ya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian pada teori kontrol juga muncul semua perilaku memiliki tujuan ya. Jadi saat kita melakukan sesuatu mengajar tentu ada tujuan pembelajaran. Pun saat anak-anak di kelas kurang tertib, pasti mereka juga punya tujuan. Mereka melakukan sebuah hal yang kurang sesuai, pasti juga ada tujuannya, pasti juga punya ada alasannya. Nah, inilah turunannya adalah sebuah teori motivasi ya. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik ya, dari luar, yaitu mungkin mereka melakukannya karena untuk menghindari hukuman. Atau yang kedua, mereka patuh karena untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, yang ketiga ada teori motivasi, yaitu untuk menghargai diri mereka sendiri. Ini namanya motivasi intrinsik. Nah, inilah yang kita harapkan muncul kepada anak-anak ya, saat mereka tertib, disiplin, bukan karena faktor dari luar, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan atau hadiah-hadiah, tapi karena keinginan mereka sendiri ya. Dari mana itu munculnya? Dari nilai-nilai kebajikan universal ya, nanti saat kita turunkan menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama anak-anak di kelas. Kemudian dari teori kontrol juga menurunkan model berpikir menang-menang ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bukan menang kalah seperti stimulus respon. Kemudian juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bukan model, bukan paksaan lagi, tapi kita memberikan pilihan-pilihan baru kepada orang lain atau kita sebagai guru kepada anak-anak kita. Nanti pada tahap itu akan muncul 5 posisi kontrol ya. Yang pertama ada penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai posisi teman, kemudian keempat pemantau, dan kemudian manajer. Penghukum dan pembuat rasa bersalah ini tentu ini anak melakukan karena untuk menghindari hukuman. Kalau teman dan pemantau ini juga sifatnya ekstrinsik nih. Jadi apa? Mungkin agar mendapatkan imbalan. Sedangkan yang manajer ini harapannya nanti setelah kita disiplinasi ini Bapak Ibu guru semuanya bisa mencapai posisi kontrol, yaitu manajer. Sudah bukan penghukum lagi, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Kemudian dari manajer ini turun segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan identitas anak yang gagal menuju identitas sukses. Yang dengan langkah-langkah
menstabilkan identitas mereka yang awalnya gagal, kita giring, kita arahkan supaya menjadi identitas berhasil. Kemudian validasi kebutuhan, kira-kira kenapa sih anak tersebut melakukan hal tersebut? Kita pastikan kebutuhan mereka itu apa yang belum terpenuhi, ya. Kemudian menanyakan keyakinan, ya. Nah, jadi kita sepakati ada keyakinan kelas. Kalau yang kedua tadi kebutuhan, validasi kebutuhan itu kita kenapa seseorang melakukan tersebut, tentu ada apa? Kebutuhan-kebutuhan dasar. Nanti kita pelajari juga 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu apa? Bertahan hidup. Ya, seorang manusia pasti apa? Butuh bertahan hidup. Ini sifatnya fisiologis. Kemudian penguasaan. Ya. Ketiga, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Setiap individu pasti memerlukan rasa tersebut. Kemudian kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Mereka pasti butuh kesenangan. Mungkin anak-anak rame, mungkin saat belajar mereka merasa kurang senang. Yang terakhir adalah kebebasan. Ini adalah kebutuhan manusia. Tentu mereka ingin bebas. Pun saat kita dulu, bangsa kita, ya saat terjajah tentu menginginkan sebuah kebebasan atau yang kita menyebutnya dengan kemerdekaan. Berikutnya, nah, pada tahap ini kita akan memaknai disiplin. Disiplin itu apa sih? Akan saya paparkan. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya adalah belajar, Bapak Ibu. Kemudian makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Poin berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Poin berikutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Awal disiplin itu belajar, cuman di Indonesia makna disiplin ini berubah sebagai apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita berikan kepada orang lain adalah apa? Orang tersebut atau yang kita tuju menjadi patuh kepada kita. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang kalau disiplin itu pasti gak penak belas nih, buatan nyaman seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu sebagai sebuah aturan, kalau kita nggak melakukan, kita merasa nggak enak, nggak nyaman seperti itu. Itu bergeser. Padahal disiplin itu dipakai dengan apa? Awalnya belajar. Disiplin apa? Mereka awal-awalnya seseorang disiplin karena kebutuhan, tapi perlahan bergeser bahwa disiplin itu bagaimana mengendalikan orang. Jadi orang dikendalikan kadang merasa tidak nyaman. Seperti itu. Dan berikutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Akan saya paparkan apa sih nilai-nilai kebajikan itu yang universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai baik ini semuanya menyepakati bahwa hal tersebut adalah baik. Kalau ada yang mengatakan nggak baik, berarti ada yang aneh dengan perilaku tersebut. Jadi kalau perilaku baik, tentu semua suku, bahasa, agama akan mengatakan hal tersebut nilai-nilai yang baik atau yang bajik seperti itu. Poin berikutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti saya sampaikan tadi, saat anak melakukan sesuatu tentu mereka memiliki tujuan. Pun kita sebagai guru, saat kita melakukan sesuatu pasti memiliki sebuah alasan, sebuah tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia diinginkan. Ini menurut Diana Gosen. Jadi apa harapannya? Nilai kebajikan yang kita sebutkan, yang kita sepakat tadi itu apa? Akan memunculkan motivasi intrinsik pada anak, atau dalam tanda kutip yang lebih mudah lagi dikatakan dengan kesadaran. Jadi anak sadar melakukannya karena keinginan mereka sendiri, karena butuh melakukan nilai-nilai kebajikan tersebut, bukan karena aturan-aturan atau rule-rule yang dibuat.
Ini beberapa nilai kebajikan. Poin berikutnya akan saya tambahkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Tentu nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu. Cuman yang kita sepakati bersama sebagai pendidik yaitu semuanya termaktub pada profil belajar Pancasila. Itu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Mulia dan berakhlak mulia. Nilai kebajikan yang pertama. Kedua, nilai kebajikan mandiri. Berikutnya adalah bernalar kritis, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang semuanya terkumpul dalam profil belajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, ini berikutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi kita akan membedakan teori motivasi itu seperti apa saja, kemudian hukuman itu bagaimana, penghargaan seperti apa, serta mungkin istilah baru yang Bapak Ibu pahami yaitu tentang restitusi. Nanti harapan Bapak Ibu bisa bergeser dari hukuman dan penghargaan menjadi pendekatan restitusi. Nah ini berikut, silakan Bapak Ibu perhatikan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah motivasi eksternal. Jadi apa? Ada teori motivasi yang pertama adalah apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Jadi ini sifatnya seperti kalau nggak melakukan nanti akan dihukum apa seperti itu. Ini apa? Motivasi juga, cuma sifatnya eksternal dan ada resikonya. Mereka melakukannya karena takut dihukum. Teori motivasi berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mungkin kita disiplin agar bisa dilanjut oleh teman-teman seperti itu. Anak-anak tertib, mungkin dia dipuji oleh bapak ibu atau agar mereka mendapatkan sebuah hadiah. Itu juga sebuah motivasi juga, cuma sifatnya eksternal. Ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kita atau orang melakukan pasti ada alasannya agar mendapatkan sesuatu, penghargaan, imbalan atau hadiah. Kemudian ada motivasi internal. Ini yang ketiga, teori motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saat kita melakukan sesuatu, anak melakukan sesuatu itu karena untuk menghargai diri mereka sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, penghargaan atau imbalan. Ini yang namanya motivasi internal atau motivasi dari dalam diri Bapak Ibu semuanya. Jadi apa? Tujuan disiplin positif yang sebenarnya, bukan lagi karena takut dihukum, bukan karena mendapatkan hadiah, tapi harapannya karena untuk menghargai diri sendiri. Sebuah pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mungkin saya akan, kalau disiplin, saya akan menjadi anak yang tertib, yang baik, seperti itu. Bukan karena ingin dipuji atau bukan karena dihukum oleh peraturan. Berikutnya, di sini ada foto Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti apa sih? Ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Tentu alasan ini kenapa seperti itu? Jadi saat kita berpikir merdeka itu bukan karena terbebas dari penjajahan, tapi bagaimana kita cakap dalam memerintah diri kita sendiri. Itu yang beliau tadi sampaikan dalam pemikiran konsepsi keteladanan dan sikap merdeka. Berikutnya, ini dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita sering saat di kelas anak-anak agar termotivasi kita berikan penghargaan, kita berikan hadiah.
mungkin pensil, mungkin penghapus, mungkin tanda bintang kalau mereka berhasil seperti itu, atau semacam hadiah-hadiah gitu. Nah ini apa, pada poin ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Maksudnya seperti apa? Nah, saya paparkan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sejatinya kita memberikan penghargaan kepada anak itu juga sebuah hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Tentu saat kita memberikan penghargaan ada ketergantungan. Itu baik gara-gara diberi penghargaan. Akhirnya apa? Kita merasa dihukum oleh penghargaan tersebut. Ini beberapa poin. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi saat ada penghargaan sebenarnya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, seperti sampaikan tadi ya, gara-gara selalu memberikan sesuatu. Saat kita memberikan arahan kepada anak, tentu mereka akhirnya apa? Mengharapkan penghargaan atau hadiah. Walhasil kita merasa dihukum dengan memberikan penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kebiasaan ya, saat kita ada anak yang mengerjakan sesuatu karena cepat-cepat ya, gara-gara ingin mengharapkan penghargaan, akhirnya mengalami yang namanya apa? Ketidaktepatan gara-gara mengejar penghargaan yang kita buat. Seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif seperti yang sampaikan tadi, yaitu karena munculnya motivasi dari eksternal. Walhasil apa? Tidak efektif dalam memotivasi, memunculkan motivasi dari dalam anak. Poin terakhir yaitu penghargaan merusak hubungan. Maksudnya seperti apa? Tentu saat di kelas misalkan ada anak yang mendapatkan penghargaan dan anak yang tidak mendapatkan, dan ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Tentu ini akan merusak hubungan. Misalkan ada juara 1, juara 2, juara 3. Tentu mereka akan bersaing. Takutnya nanti apa? Mereka melakukan hal-hal yang kurang baik gara-gara ingin mendapatkan penghargaan yang puncak atau juara 1-nya. Ini apa? Akan merusak hubungan antar siswa kalau di sekolah. Poin berikutnya, nah ini dihukum oleh penghargaan juga. Ini poin kelanjutannya, penghargaan menurunkan kualitas. Tentu saat kita melakukan sesuatu karena dengan alasan penghargaan itu akan menurunkan kualitas dari seseorang tersebut. Itu kurang bagus. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Awalnya anak-anak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu, akhirnya apa? Kreativitasnya menurun. Kemudian penghargaan mengurangi yang paling penting, mengurangi motivasi intrinsik anak. Motivasi intrinsik. Jadi saat kita berikan penghargaan, itu malah anak-anak tidak mendapatkan motivasi yang berasal dalam diri mereka. Pemaparan berikutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Apakah boleh? Jadi penghargaan sifatnya apresiasi. Apakah boleh? Boleh. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Biar tidak apa? Misalkan seperti yang saya bilang tadi, tidak merusak hubungan dengan teman-temannya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi semuanya merasa dihargai. Tidak pilih-pilih yang pintar saja yang kita apresiasi. Semuanya mendapatkan pengakuan secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus kepada prosesnya. Berikutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan, kalau nilai kebajikan, kalau pembuka ada istilah kemarin saya perhatikan, saya menghargai,
terima kasih untuk contoh pengakuan atau apresiasi. Kalau nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali, kita sampaikan kepada kepedulianmu, wah bagus sekali, peduli kepada teman-temannya. Rasa tanggung jawabmu sudah terpenuhi dengan baik ya. Misalkan mereka tidak membawa perlengkapan sekolah, tidak ada yang tertinggal seperti itu. Situasi bagaimana bentuk apresiasinya? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Seperti kondisional sebenarnya. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas, kalau kita berikan apresiasi atau pengakuan saat mereka bersama kelompok mereka. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan, anak melakukan bersih, mengambil memungut sampah, begitu kita berikan apresiasi. Kita lihat situasinya. Kemudian poin berikutnya ini, coba nanti Bapak Ibu renungkan, kira-kira ini maksudnya hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Jadi anak dihukum tulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apakah itu hukuman atau konsekuensi? Bagaimana? Ya benar, itu adalah hukuman. Okay. Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi ada anak datang terlambat ke sekolah, kemudian disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya benar, itu adalah hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Tiba-tiba anak diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah, tidak memakai masker. Terus hukumannya apa? Disuruh push up. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya benar, hukuman. Dan maskeran, terus mereka disuruh push up 15 kali. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya benar, konsekuensi. Jadi mereka gara-gara mencoret-coret kertas temannya, kemudian mereka mengganti itu sebagai wujud konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Ya benar, konsekuensi ya. Jadi saat mereka ada anak menumpahkan sesuatu, itu apa? Konsekuensinya apa? Membersihkan apa yang telah ditumpahkan air di atas meja tersebut. Kemudian ada tindakan guru lagi, coba Bapak Ibu jawab. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kadang ada peraturan di sekolah nih. Anak-anak tidak boleh memakai sepatu selain berwarna hitam. Tiba-tiba ada anak yang tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, terus kemudian disuruh gara-gara tidak memakai sepatu sehari. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Ya benar, itu adalah sebuah hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hampir sama kayak atas tadi itu. Mengelilingi gara-gara terlambat. Yang kedua, mengelilingi 2 kali gara-gara terlambat juga, tapi ini pada saat pelajaran PJOK. Apakah hukuman atau konsekuensi? Iya benar, konsekuensi. Karena apa? Karena dalam pelajaran PJOK. Mungkin kenapa disuruh berlari? Pemanasan terlebih dahulu, karena anak yang lain 10 menit sebelumnya sudah melakukan stretching atau pemanasan. Nah ini adalah jawabannya ya. Tadi ya 100 kali menulis itu adalah sebuah hukuman. Lari 2 kali mengelilingi lapangan gara-gara terlambat juga hukuman. Disuruh push up gara-gara nggak memakai masker, itu juga hukuman. Yang tadi mencoret-coret kertas teman, itu konsekuensi ya. Mereka harus menggantinya. Itu juga saat menumpahkan tadi itu konsekuensi, karena mereka harus membersihkan apa yang telah mereka tumpahkan. Tadi kemudian juga nggak mengenakan sepatu gara-gara nggak warnanya hitam, itu juga sebuah hukuman ya. Yang terakhir adalah konsekuensi karena
berhubungan dengan pelajaran PJOK. Disuruh lari karena pelajaran PJOK. Berikutnya ini Bapak Ibu, ada sebuah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian pada hukuman membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan pada hukuman, ya. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin, ya, mereka lebih menghargai. Pada hukuman ada paksaan. Kalau kamu nggak melakukannya, hukuman seperti ini, ada sebuah paksaan. Sedangkan pada konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, disuruh keliling lapangan, disuruh membersihkan kamar mandi atau toilet, seperti itu. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya pada hukuman konsep diri yang sangat buruk, hukuman tersebut. Kalau kita bandingkan dengan konsekuensi, pada konsekuensi konsep diri yang baik. Berikutnya pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya karena sering dihukum, mereka akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan supaya tidak mendapatkan hukuman. Berbeda dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berikutnya pada poin hukuman, mereka anak-anak kalau kita hukum akan merasa tentu, merasa marah, ada rasa bersalah juga, dipermalukan. Saat ada dihukum, biasanya anak-anak lari-lari, apa istilahnya, disorai sama teman-teman, akan merasa dipermalukan, pun juga merasa tak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi, anak akan kehilangan haknya. Misalkan mereka gara-gara terlambat harus pelajarannya molor sedikit gara-gara materinya telat tadi, kehilangan haknya, jam istirahatnya terpotong gara-gara terlambat tadi itu. Dibuat tidak nyaman, tentu saat harusnya istirahat, tapi gara-gara dia terlambat sebentar, akhirnya apa? Dibuat tidak nyaman dalam sebentar saja, diasingkan untuk sementara. Jadi mereka akan dipisahkan atau tidak bersama teman-teman yang lain secara sementara saja. Slide berikutnya. Nah, tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, yang ketiga ini restitusi. Apa itu restitusi? Harapannya nanti Bapak Ibu tidak hanya menghukum, dan hukum kita tinggalkan, konsekuensi perlahan pun juga kita geser, kita beralih ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita ciptakan kondisi agar anak-anak memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Jadi kita tidak menghukumnya, biar anak-anak tersebut memperbaiki kesalahan yang mereka buat, sehingga ini yang saya catat, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi saat kita melakukan restitusi, harapannya anak-anak mencari cara agar bagaimana masalah terselesaikan dengan baik, ya tadi win-win solution atau menang-menang, tidak ada yang merasa disalahkan. Dan kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah pengertian dari restitusi. Jadi mereka diharapkan anak-anak yang melakukan kesalahan itu mereka memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan cara mereka. Harapannya apa? Mereka tidak merasa malu karena hukuman biasanya membuat anak merasa dipermalukan. Tidak membuat mereka merasa dendam, wah saya dihukum oleh guru itu. Akhirnya apa? Merasa dendam. Tapi pada restitusi ini apa? Anak-anak
menyelesaikan masalahnya dengan cara mereka sendiri, dengan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Ini adalah pengertian dari restitusi. Nah, ini adalah perbedaan ya Bapak Ibu. Ada hukuman, ya, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, pada tahap ini kita akan mengenal dua identitas Bapak Ibu. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Maksudnya bagaimana? Gagal itu kalau kita mengibaratkan sederhana, anak nakal, anak wah ini jahat, ini nggak baik. Itu namanya apa? Identitas gagal. Sedangkan kalau ada sukses, nilai-nilai yang sifatnya baik nih, mereka sopan, mereka menghargai, nih, terus mereka menjaga kebersihan, itu adalah identitas sukses. Harapannya apa sih? Kita bisa menggeser dari identitas gagal pada anak, kita geser kepada identitas sukses. Pada kolom identitas gagal di situ ada kata hukuman. Pada identitas sukses ada dua, yaitu konsekuensi serta restitusi. Nih. Terus apa bedanya tentang identitas yang terbagi dua ini? Kalau konsekuensi sifatnya netral, sedangkan restitusi sifatnya positif. Nih. Hukuman itu negatif. Nih. Kalau konsekuensi netral atau nol, sedangkan kalau positif itu sifatnya, sedangkan kalau restitusi itu sifatnya positif. Ini Bapak Ibu ada hukuman, ya. Coba kita pahami bersama tentang poin-poin yang ada. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Ini seperti tadi ada anak istilahnya menyenggol botol temannya. Kalau hukuman tentu anak tersebut akan mendapatkan sebuah hukuman. Kalau konsekuensi ini beda tipis dengan restitusi ini. Cuman sifatnya restitusi ini positif nih, agar anak lebih menghargai apa yang mereka lakukan. Kemudian pada hukuman tidak nyaman untuk murid, ya, untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Beda dengan restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menguatkan, bukan membuat tidak nyaman. Kemudian pada hukuman, ya, anak murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, itu adalah beberapa poin. Terus kalau kalimat-kalimatnya seperti apa? Kalau hukuman, peraturannya adalah apa gitu? Kamu harus seperti ini. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Seperti itu. Mampukah kamu melakukannya? Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Kemudian ada kata juga, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Lebihnya sifatnya lebih solutif. Kemudian kalau perasaan, hukuman, anak menjadi membenci peraturan. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Ada slide berikutnya. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi kalau ada kesalahan, anak-anak belajar dari kesalahan yang dibuat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Misalkan mereka bertengkar seperti itu, restitusi hubungannya semakin baik, bukan malah memperkeruh. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Beda dengan hukuman tadi, harus di force sifatnya atau paksaan. Kalau yang restitusi ini tawaran, ya, istilahnya memberikan opsi-opsi bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada poin 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
anak-anak menanyakan kepada diri mereka sendiri sebaiknya seperti apa. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalkan mereka berkelahi, pasti ada beberapa kebutuhan dasar yang mereka harus bela, seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ciri-ciri berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Disiplin, kebersihan, sopan santun, ketertiban, tanggung jawab, itu adalah karakter. Kemudian restitusi fokus kepada solusi, Bapak Ibu. Ciri yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Slide berikutnya. Nah ini. Berikutnya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita akan mendiseminasikan tentang pentingnya ada keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bedanya apa sih antara peraturan sama keyakinan kelas? Nih, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Ini ada beberapa poin nih. Coba Bapak Ibu nanti bisa tanyakan kepada diri Bapak Ibu nih. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawabannya takut ditilang, gara-gara kita harus pakai helm gara-gara takut ditilang, seperti itu. Mungkin ada opsi seperti itu juga. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Jawabannya apa? Agar tidak tertular virus atau hal semacamnya, bakteri bisa jadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Beberapa peraturan tersebut. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Pada poin berikutnya, nah ini tadi ada peraturan kelas yang warna ungu. Ring kedua yaitu keyakinan kelas nih. Jadi setelah adanya, apakah peraturan saja penting? Tetap ada peraturan kelas atau sekolah. Cuman kita kembangkan lagi nih, kita sinkronkan. Ada namanya keyakinan kelas. Kalau kita ambil contoh peraturan kelas, tidak datang terlambat, kemudian membawa buku perlengkapan sekolah, itu membawa hal-hal yang dibutuhkan atau alat tulis dan semacamnya, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas tadi itu kita rangkum dan satu nilai kebajikan, itu apa? Kedisiplinan, jadi tanggung jawab, jadi. Kemudian setelah itu, setelah terwujud keyakinan kelas, akanlah muncul lingkungan yang positif. Setelah itu, setelah semuanya pada anak-anak melakukan tersebut, akan terwujud yang namanya budaya positif di sekolah ini. Berawal dari peraturan kelas, kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Setelah itu akan saat semuanya melakukan akan jadi lingkungan yang sifatnya positif. Kemudian setelah itu akan terwujud yang namanya budaya positif. Jadi mereka sudah menjadi akhlak lah istilahnya saat melakukan hal-hal baik atau nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini coba Bapak Ibu perhatikan. Ada dua peraturan, dua kesepakatan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya. Kira-kira yang warna hijau atau yang warna putih? Yang mana Bapak Ibu bisa perhatikan? Lagi benar. Yang keyakinan kelas adalah yang warna putih. Kenapa begitu? Seperti saya sampaikan tadi, keyakinan kelas itu apa? Disepakati bersama. Jadi nggak hanya murid saja, guru juga ada nilai-nilai kebajikannya. Saling menyayangi itu sebuah nilai kebajikan. Semangat itu juga nilai kebajikan. Pada poin C, peduli itu adalah nilai kebajikan. Nah ini adalah kegiatan pendalaman nih Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ada dua model nih. Ada tabel T, ada tabel Y. Misalkan di situ ada hormat, ada bekerja, ada diterima dan dimiliki. Ini adalah beberapa model tabelnya.
Coba kita selesaikan bersama-sama pada slide berikutnya. Nanti kalau yang tabel ini ada terdengar seperti apa, ya, terlihat seperti apa, kemudian berperilaku seperti apa. Sedangkan kalau tabel T ini tampak seperti apa, atau tidak tampak, kebalikannya tidak tampak seperti apa. Dan berikutnya nah ini, nah, tabel Z terlebih dahulu coba kita perhatikan. Terdengar, misalkan rasa hormat, ya. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, itu sebuah terdengar seperti itu wujud hormat, ya. Ada kata terima, ada tolong ya, permisi, itu wujud hormat. Kalau terdengar terlihat seperti apa? Contohnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kita mau pinjam, terlihat seperti itu, izin terlebih dahulu. Perilakunya seperti apa? Tentu tersenyum, ramah gabungin, wajah cemberut seperti itu. Kalau tabel T, contoh kalau hormat, ya, tampak seperti apa sih hormat tersebut? Datang tepat waktu, berarti menghormati peraturan. Tidak tampak seperti wah sering terlambat, itu juga kurang tepat. Tidak tampaknya seperti itu. Kalau lagi hormat tampak seperti apa? Menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau yang tidak tampak, acuh tak acuh kepada teman dan guru. Itu kita bisa analisis dari nilai keyakinan yang disepakati bersama dengan anak-anak. Coba ini Bapak Ibu perhatikan, ya. Nanti Bapak Ibu bisa diisi, ya, terkait keyakinan kelas tersebut, ya. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bapak Ibu renungkan, mengembalikan ke tempatnya, bisa tanggung jawab, ya, bisa tertib, ya, bisa disiplin, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa kalau kita terapkan di kelas? Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Kira-kira mungkin disiplin, ya, harus tertib gitu. Dilarang melakukan kekerasan, mungkin saling menghormati, ya, sopan santun. Kemudian juga poin berikutnya, peraturan berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Contoh ini. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Bergantian atau menunggu giliran, antri, ini seperti itu. Tertib, ya. Gunakan masker. Berarti apa keyakinan kelasnya? Yaitu kesehatan, mungkin juga jadi, ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, nggak boleh larian saat di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya apa? Ini bisa ketertiban, ya, kedisiplinan. Ini coba kita jawab. Berarti Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan yang kita buat? Ya ini. Tadi kita mengembalikan buku berarti tanggung jawab. Nggak mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain, keyakinan seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai berarti menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kesalahan, berarti apa? Maaf, dilarang melakukan kekerasan, berarti menghormati orang lain juga. Narkoba, kesehatan. Masker tadi juga kesehatan. Next berikutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, ya. Yang pertama tentu bertahan hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak manusia pasti membutuhkan rasa sayang dan rasa diterima. Berikutnya penguasaan. Manusia pasti butuh penguasaan. Menguasai hal apa? Ya, harus jabatan, ya, mungkin bisa kalau kita mungkin menguasai handphone kita dengan baik seperti itu. Kebebasan, mungkin ingin refreshing kemana, rekreasi kemana, pasti butuh bebas. Kesenangan, pasti Bapak Ibu memiliki hobi, mungkin hobinya membaca, bermain, macam-macam, olahraga bisa jadi. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi saat ada bermasalah, kita bisa berkaca kepada kebutuhan dasar ini. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang anak tersebut belum miliki, agar saat kita menyelesaikannya tentu dengan kebutuhan yang anak-anak butuhkan. Misalkan karena ramai, karena nggak senang, kita berikan kesenangan dengan cara belajar yang menyenangkan. Mungkin banyak bermainnya, ada tebak-tebakannya, bernyanyi, bisa jadi, agar mereka fun saat belajar. Karena mereka membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu apa? Kesenangan.
Kemudian saya akan mendefinisikan tentang 5 posisi kontrol yang saya sebutkan di awal tadi, Bapak Ibu. Apa saja posisi kontrol? Bapak Ibu bisa perhatikan pada kolom yang warna coklat cerah ini, yaitu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, serta ada juga manajer. Penghukum tentu ini istilahnya banyak. Kalau ada anak yang tidak tepat sesuai dengan peraturan akan mendapatkan hukuman-hukuman. Kadang guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya ini ceramah. Wah, seharusnya seperti ini kamu. Jadi orang merasa, atau kita bisa mengatakan, wah, saya kecewa dengan kamu. Ini apa? Membuat rasa bersalah. Walhasil apa? Mereka merasa rendah diri. Kemudian teman, ini beberapa guru juga seperti itu, menganggap anak itu sebagai teman. Apakah itu baik-baik juga? Cuman sifatnya tidak memunculkan motivasi intrinsik. Kenapa begitu? Karena kadang anak patuh hanya kepada guru yang dianggap sebagai teman, seperti itu. Posisi teman seperti itu. Kemudian pemantau, ini istilahnya pos pemantau ini guru selalu berkaca dengan peraturan. Kamu terlambat, konsekuensinya apa? Ini kamu harus, misalnya mereka terlambat 10 menit, maka harus tinggal di kelas selama 15 menit sebagai wujud konsekuensi pemantau. Kamu kesalahan 3 kali, konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Dan terakhir, harapannya Bapak Ibu semuanya bisa menempati posisi kontrol sebagai manajer. Apa saja dilakukan oleh seorang guru yang bertindak pada posisi kontrol manajer? Tentu yang pertama mengajukan pertanyaan. Bagaimana kata-kata guru? Apa yang kita yakini bersama? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Mencari solusi. Mereka solusinya dari anak-anak atau murid-murid kita. Terus juga ini hasilnya apa? Menguatkan pribadi anak-anak atau murid kita. Kemudian, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi mereka apa? Tidak merasa tertindas, mereka dalam kondisi diakui lah, seperti itu. Kemudian kira-kira murid berkata bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi mereka nggak marah-marah. Kalau hukuman biasanya apa? Nggak marah-marah atau nggak terima seperti itu. Sedangkan kalau manajer ini apa? Mereka akan menawarkan diri, kira-kira hal apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Terus dampak pada murid apa? Beda kalau penghukum, mereka mungkin menjadi malu, ya. Kalau membuat orang merasa bersalah menjadi rendah diri atau minder, Kalau yang teman mungkin lemah, tidak mandiri, tergantung gara-gara sebagai teman, Kalau manajer ini dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi anak-anak sifatnya reflektif, mereka akan berkaca kira-kira apa sih yang kurang dari diri saya untuk menjadi lebih baik lagi sesuai keyakinan yang disepakati bersama-sama. Itu Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Kemudian ini Bapak Ibu bisa perhatikan, ada pernyataan-pernyataan. Kemudian siapa yang mengatakan? Coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa? Ini gurunya berposisi sebagai apa? Pembuat orang merasa bersalah. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti apa? Penghukum. Yang kedua, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Itu namanya pada posisi teman. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti apa? Pemantau. Kamu kalau mau tak kasih begitu. Jadi pemantau. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah yang dilakukan oleh seorang manajer. Jadi kita tanya kepada anak-anak, kira-kira cara menyelesaikan masalah ini sesuai atau versi anak agar istilahnya win-win solution tadi itu. Kemudian yang terakhir, kamu selalu paling yang terakhir. Berarti apa? Penghukum, ini Bapak Ibu. Nah, ini
bergerak antara Bapak Ibu. Ada peraturan pemantau, konsekuensi dia, dan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Jadi kita di antara sebagai pemantau juga sebagai manajer. Tapi usahanya cenderung kepada posisi manajer Bapak Ibu dalam menangani atau memposisikan diri sebagai posisi kontrol. Terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita menggiring anak dari identitas gagal menuju identitas sukses. Bisa Bapak Ibu perhatikan segitiga ini, ada segitiga yang warna merah, juga ada segitiga yang berwarna biru. Ya, perhatikan ini. Pada dasar ini yang yang horizontal, ada kata yang tahap pertama dalam segitiga restitusi itu apa? Menstabilkan identitas, ini Bapak Ibu. Jadi saat anak bermasalah itu mereka pada posisi identitas gagal. Apa yang kita lakukan? Kita bisa menyampaikan beberapa hal. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa jadi seperti itu. Atau kalau yang berikutnya, validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ini kita memvalidasi apa yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian kita juga bisa berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kepada keyakinan yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah ini akan saya coba tampilkan sebagai contoh saya melakukan segitiga restitusi. Bisa Bapak ya? Bisa Bapak Ibu perhatikan. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Sini duduk. Nino, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nino, tadi saat pelajaran agama Islam, Pak Bagus lihat Nino tidak mengeluarkan buku pelajaran agama Islam. Apakah Nino bisa menjelaskan kenapa? Mohon maaf, saya tadi lupa membawa buku pelajaran. Oh, Nino lupa. Tidak apa-apa, namanya juga manusia, kadang juga lupa. Pun Pak Badrus kadang juga mengalami lupa membawa sesuatu. Tapi Nino pasti punya alasan kenapa lupa membawa buku pelajaran. Tindakan yang salah, mempunyai alasan kenapa melakukan. Oh, Nino lupa memasukkan buku pelajaran setelah kemarin malam belajar. Baik, tidak apa-apa. Tapi agar tidak terulang kembali, apakah Nino ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kita lakukan menanyakan keyakinan kelas kepada anak. Iya benar, keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Menurut Nino, supaya lebih baik lagi, apa yang akan Nino lakukan ke depannya? Kira-kira bagaimana menyelesaikan masalah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Pelajaran yang saya masukkan ke dalam kelas. Apakah ada yang lain agar Nino tidak lupa? Saya akan meminta tolong orang tua untuk mengingatkan jadwal pelajaran. Baik Nino, jawaban yang sangat bagus sekali. Semoga kedepannya kamu menjadi lebih baik lagi. Sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelas. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kembali ke segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Berikutnya ini. Jadi tahapannya yang pertama apa? Menstabilkan identitas, yaitu apa? Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata seperti apa? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah.
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini beberapa perkataan yang dapat disampaikan oleh seorang guru ketika menstabilkan identitas anak. Kemudian ini kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, yaitu apa? Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Guru berkata seperti apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kita sampaikan seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian untuk validasi juga bisa mengatakan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan mereka berkelahi begitu. Kemudian, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Ya. Ini berupa validasi kebutuhan anak-anak. Berikutnya Bapak Ibu, setelah tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa itu menanyakan keyakinan? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana guru berkata? Seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Seperti itu. Atau bisa menyampaikan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Seperti itu. Atau juga bisa berkata, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu beberapa hal yang dapat disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika menanyakan keyakinan kelas. Maafkan segitiga restitusi dalam tahap menanyakan keyakinan pada anak-anak. Ini Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri tentang diseminasi budaya positif ini, yang berikutnya adalah beberapa hal. Misalkan kita berada di kelas begitu, kemudian ada anak yang mengalami identitas gagal, pada tahap singkat kita mampu melakukan yang namanya intervensi 30 detik Bapak Ibu. Apa yang akan kita lakukan terkait intervensi 30 detik ini? Kita pahami bersama-sama. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula, dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Seperti sama tadi Bapak Ibu, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Nah, intervensi 30 detik ini bisa dilakukan oleh saat kita posisi pemantau dan manajer. Beberapa ungkapannya seperti apa? Ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini. Kita juga bisa bertanya, peraturannya apa? Seperti juga bisa dapat. Kemudian kita juga bisa bertanya, apakah tugas kamu saat ini? Ini untuk menangani beberapa kendala. Ini saat kita menghadapi kondisi kelas yang sedang mengajar, kemudian ada anak yang bermasalah, tentunya kita perlu melakukan pendekatan yang sifatnya hati ke hati agar anak tersebut sadar.
Tapi saat kita sedang dalam kondisi yang mengajar seperti itu, kita bisa melakukan yang namanya intervensi 30 detik yang mengembalikan anak yang posisi identitas gagal ke sukses secara singkat seperti itu. Ini refleksi Bapak Ibu. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan? Tentu Bapak Ibu setelah diseminasi ini harapannya adalah bisa memposisikan diri bukan sebagai penghukum lagi, bukan sebagai pembuat rasa bersalah teman, bertahap dari pemantau menuju manajer. Pun juga Bapak Ibu memahami tentang motivasi. Harapannya apa? Bapak Ibu bisa memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak. Tadi ada yang mereka termotivasi karena takut dihukum. Mereka termotivasi karena mendapatkan imbalan penghargaan. Harapannya Bapak Ibu bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam anak. Jadi apa? Idealnya agar anak-anak menghargai diri mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi diseminasi dari saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya diseminasikan, saya sebarluaskan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua. Bagaimana Bapak Ibu bisa memahami tentang teori motivasi yang sifatnya ada yang eksternal, ada yang internal. Pun juga Bapak Ibu memahami tentang 5 personality control, tentang ada yang menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Kemudian harapan dengan Bapak Ibu memahami bagaimana membawa identitas gagal yang terjadi pada anak menjadi sukses dengan melalui tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian diakhiri dengan menanyakan keyakinan kelas. Demikianlah Bapak Ibu dari diseminasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Pak Isnanto selaku kepala sekolah, kepada teman-teman guru semua. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.